Shalom saudara-saudara, pemirsa Pijar TV yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Apakah saudara pernah mendengar tentang film Kisah Kasihnya? Nah, film ini sebenarnya adalah film rohani Kristen yang bertemakan misi yang diproduksi oleh Pijar TV pada tahun 2024 yang lalu. Kalau saudara belum menonton film itu, saudara bisa melihatnya di dalam YouTube channelnya Pijar TV atau scan barcode di layar ini untuk bisa menonton filmnya. Yang menarik lagi adalah bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya itu dipadukan dengan film Kisah Kasihnya, di mana program Ku Tahu Yang Ku Percaya yang biasanya merupakan program pembelajaran iman Kristen, kali ini adalah membahas tentang cuplikan-cuplikan dari film itu dan memberikan pelajaran-pelajaran misiologis kepada kita sekalian. Nah, karena itulah maka kami juga mau berterima kasih kepada setiap saudara yang telah bersumbangsi sehingga film Kisah Kasihnya itu bisa diproduksi dan ditonton dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang kami juga akan membahas tentang film ini dan menyebarkan pembahasan-pembahasan ini kepada lebih banyak orang lagi. Dan kalau saudara rindu untuk terlibat ambil bagian di dalam pelayanan ini, saudara bisa berdonasi, kirimkan persembahan saudara ke layar kaca Anda yang ada nomor rekeningnya ini, dan persembahan Anda akan dipergunakan untuk menyebarkan semua pengajaran firman Tuhan. Sehingga melengkapi kita semua, mengajar kita, dan mendorong kita, terutama dalam melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, maka kita kali ini dalam episode ini akan melanjutkan pembahasan kita dari cuplikan film Kisah Kasihnya. Mari kita saksikan cuplikan berikut. Tuhan, terima kasih untuk semua jalan yang telah Engkau sediakan bagi hamba dan anak hamba Mesak. Semuanya hamba serahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Bukan rencana dan mauku Tuhan. Semuanya hanya rencana-Mu saja yang memimpin anakku Mesak. Dia bukan milikku Tuhan, tetapi dia adalah anak-Mu yang Engkau kasihi. Hanya kepadamu saja hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mesak, ini Mama ada surat dari Yanta Karya, sepupu kamu yang kuliah di Satya Wacana Pulau Jawa. Bacalah, Nak. Iya, Mama. Apa kabar Mama Rahel dan semua basudara di Saparua? Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya mendengar bahwa Kakak Echa tidak melanjutkan kuliah di sana dan hanya bekerja. Apa ada lebih baik dia ikut saya ke Salatiga untuk studi di Universitas Kristen Satya Wacana? Untuk semua kebutuhan tempat tinggal dan makan selama di Salatiga, semua sudah akan ditanggung oleh asrama. Jadi tidak perlu memikirkan apakah Kakak Echa harus cari kerja selama di sini. Mesak mau pergi ke sana, Nak. Iya, Mama. Mesak ingin sekali untuk pergi kuliah di sana.
Tapi Mama mau kasih kalau Mesak pi kuliah di sana, Mama. Pergilah nak. Mama sudah melihat Mesak berdoa kepada Tuhan Yesus. Mesak ingin jadi penginjil kan nak? Iya, Mama. Mesak ingin sekali untuk jadi penginjil, untuk sebarkan firman Tuhan, Mama. Pergilah nak. Kamu bukan kepunyaan Mama, tetapi Mesak adalah milik Tuhan Yesus. Kiranya jadilah kepadamu apa yang menurut kehendak-Nya. Dan banyak, Mama. Jangan lupa berdoa ya nak. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati Mesak. Pak Isra, tadi saya setelah melihat cuplikan film tadi, saya jadi punya pertanyaan nih Pak. Kalau misalkan nih, kita masih ada keluarga yang masih belum percaya sama Tuhan. Tapi di saat yang samaan juga, kita belum punya kesempatan untuk cerita sama mereka, untuk share lebih banyak tentang keselamatan, karena mereka juga belum terima keselamatan itu, tapi kita juga terima panggilan untuk menginjil, untuk pergi menginjil ke tempat-tempat yang lain. Dan saya harus misalkan meninggalkan keluarga, meninggalkan mereka, bahkan mungkin ke tempat yang jauh, mungkin contohlah ke luar negeri gitu Pak. Nah bagaimana tuh Pak mengatasi hal seperti itu ya? Karena kan pasti ada gejolak juga, ada hal-hal yang kita pikirkan juga. Mungkin juga orang juga kadang-kadang berpikir, keluarganya aja belum diselamatkan, masih mau nginjil lagi orang lain lagi. Gimana tuh Pak? Ya, kalau kita misalnya melihat amanat agung Tuhan Yesus Kristus ya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga itu dia memberikan amanat agung yang terkenal Matius 28. Tetapi juga ada kata-kata yang lain, itu di Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Coba bisa dibaca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini kan disebutkan beberapa tempat ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, terhadap ayat ini, terutama tempat-tempat yang disebutkan di sini, itu ada dua macam pandangan sebenarnya. Pandangan pertama itu mengatakan bahwa ini adalah pandangan yang bertahap, yaitu kamu selesaikan dulu pekerjaan pemberitaan Injil di Yerusalem. Habis di Yerusalem baru ke skop yang lebih luas di Yudea. Habis Yudea baru ke Samaria yang lebih jauh lagi. Habis itu baru ke ujung bumi. Ya, masa kamu mau ke ujung bumi Yerusalem aja belum diinjili? Ya, itu namanya pandangan bertahap. Ya, tetapi ada pandangan yang lain itu disebut sebagai pandangan yang simultan. Maksudnya adalah bahwa ya kita memang harus memberitakan Injil di Yerusalem. Tapi kita tidak harus menunggu kapan seluruh Yerusalem diinjili dan bertobat dulu baru kita pindah ke Yudea. Iya. Kalau seandainya itu yang diambil sampai hari ini juga 2000 tahun juga. Kita ada yang berangkat kemana-mana. Yerusalem juga nggak dimenangkan juga ya. Ya, kalau begitu maka Injil nggak akan pernah sampai ke ujung-ujung bumi dan kita sekarang sudah 2000-an tahun ini ya kan. Nah, jadi memang pandangan simultan ini sepertinya lebih dapat diterima ya. Jadi memang sambil mempunyai beban dan kita tahu bahwa ada dalam tahap waktu tertentu para rasul itu memfokuskan pelayanan mereka ke di Yerusalem. Dan ada kecenderungan gereja mula-mula supaya maunya di Yerusalem saja, nggak mau keluar. Ya kan? Tiba-tiba Tuhan kasih aniaya. Karena ada aniaya datang, mereka ditindas, akhirnya lari kemana-mana. Begitu lari kemana-mana, itulah beritakan Injil. Ya, akhirnya terus sampai ke ujung bumi. Jadi tidak mutlak berarti bahwa kapan Yerusalem bertobat dulu baru kita boleh ke Yudea. Nah, hal yang sama bisa kita terapkan di dalam kaitan dengan pertanyaan tadi bahwa di rumah saya saja orang nggak bertobat-tobat. Kenapa saya mau pergi ke tempat lain? Masalahnya adalah belum tentu keluarga kita mau bertobat. Ya kan? Nah, kalau keluarga kita nggak bertobat sampai kita jadi almarhum, bagaimana? Ya kan? Pasti kita nggak melayani lagi. Jadi tapi ingat juga bahwa jangan sampai kita pergi sampai ke ujung bumi tapi lupa menginjil di Yerusalem. Artinya ya semua itu bisa berjalan secara simultan. Ya, apalagi kita bisa melihat bahwa kalau zaman dulu ya macam kayak Abraham gitu ya.
dia kan harus meninggalkan kampung halaman sanak saudaranya kan, Iya. dan dia tidak mempunyai akses kembali kepada keluarganya. Tapi kan zaman sekarang kan mudah itu. Mau pergi ke Johnson tinggal ambil video call kan masih bisa. Tinggal video call masih bisa berhubungan. Artinya kita bisa terpisah secara lokasi dengan keluarga, tapi tidak terpisah secara relasi. Ya, atau terpisah secara komunikasi. Dengan era modern semacam ini, maka kita tetap bisa memberitakan Injil kepada keluarga. Jadi saya pergi memberitakan Injil sampai di ujung bumi sana, tapi saya tidak harus mengabaikan penginjilan di dalam keluarga saya. Saya bisa di ujung Uzbekistan sana, Kirgistan sana, ya kan. Tapi saya bisa kirim video penginjilan, ya kepada keluarga saya yang di Indonesia, ya. Jadi dengan teknologi sekarang itu menurut saya tidak harus menjadi kesulitan lagi ya. Saya teringat tahun 1995 pada waktu saya mau sekolah teologi pertama kali dari Kupang sana datang kuliah di Malang. Waktu itu rasanya kok jauh sekali ya dari Kupang ke Malang itu, dan saya dilepaskan pergi ke sekolah teologi itu dengan diiringi isak tangis keluarga besar itu. Kayak kembali lagi ya. Betul. Nah, terus menurut cerita mama saya itu ya, mama saya itu menangis sekali pada waktu melepaskan saya. Papa saya tidak. Ya, tapi pada waktu malam mau tidur tiba-tiba mama dengar, lihat loh, papa kenapa? Ya rupanya ya itu memang hanya Malang loh, itu sudah rasa terlalu jauh. Tapi sekarang adik saya ada di Kirgistan juga, mereka gak rasa apa-apa kan, tiap hari kan WA, tiap hari telepon, video call ya. Nah jadi memang untuk konteks tertentu pada masa lampau itu memang menjadi kesulitan ya. Tapi kalau dengan zaman sekarang saya kira tidak harus seperti itu. Tetapi prinsipnya adalah bahwa memang kita bisa jangan fokus penginjilan pada keluarga, lupa bahwa penginjilan yang lebih luas. Tapi pada saat yang bersamaan juga jangan fokus pada penginjilan yang luar, abaikan keluarga. Kondisi sekarang memungkinkan untuk semua berjalan bersamaan dengan berbagai macam perangkat dan media yang ada. Jadi kalau misalnya sulit-sulit ya, tinggal potong saja video penginjilan dari Pijar TV dikirim gitu. Atau suruh tonton ya, gitu ya, share linknya kan juga itu penginjilan juga, tinggal di follow up saja. Jadi semua bisa berjalan simultan. Saya kira begitu. Jadi tidak harus kita pilah-pilahkan semacam itu. Ya, saya juga tertarik ini, Pak. Kalau tadi dalam cuplikan berbicara memang berpisah dengan keluarga dalam konteks geografis, ada juga dalam kasus lain berpisah dalam konteks bisa dibilang visi ya. Maksudnya begini Pak, kayak contoh saya dulu kuliah di UGM Teknik Geologi, kemudian dalam perjalanannya dipanggil dulu pelayanan gitu. Banyak orang yang berkata, kamu nyanyain tuh orang tua udah capek-capek kuliahin, malah kamu jadi hamba Tuhan. Nah ternyata ketika saya keluar banyak juga orang-orang yang mengalami pergumulan yang sama Pak, bahwa mereka harus meninggalkan mungkin dibilang angan-angan orang tuanya untuk suatu jalan karir ketika dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ya, nah disinilah kita mungkin perlu mempertimbangkan begini, bahwa kalau seorang anak dipanggil jadi hamba Tuhan ya, keluarganya nih Kristen atau bukan? Kristen yang mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau mereka hanya Kristennya KTP saja, mungkin sulit untuk memahami bahwa Tuhan memanggil anaknya untuk menjadi hamba Tuhan. Padahal dia bermaksud supaya anaknya nih jadi dokter lah, ya, jadi guru lah, apa segala macam. Sukar, dan akhirnya bisa dinilai salah sebagai kesia-siaan. Kamu ini mengabaikan dan macam-macam yang lain. Ya. Tapi kalau orang tua Kristen, orang tua harusnya bisa memahami. Ya, harusnya bisa memahami bahwa memang Tuhan bisa memanggil. Dan untuk keluarga Kristen ini perlu mempunyai sikap seperti Hana yang ya terlepas dari ada nasar atau tidak, tapi ketika menyadari bahwa sang anak dipanggil untuk melayani Tuhan, keluarga tidak boleh menjadi penghalang. Ya, seandainya keluarga menghalangi, maka di situ berlakulah, ya kan kita kan tidak harus dengan keluarga menjadi pisah, tapi apabila terjadi konflik antara panggilan Tuhan dan kepentingan keluarga, maka disitulah berlaku firman bilang bahwa janganlah engkau mengasihi bapakmu, ibumu lebih daripadaku. Siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Nah mungkin sesuatu yang menarik kita pikirkan itu adalah bahwa pernah ada kasus di mana orang datang
Guru, aku mau ikut engkau. Kemanapun engkau pergi. Tapi Tuhan bilang serigala punya liang, Iya. burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Artinya mungkin orang itu punya motivasi yang salah karena dia lihat banyak mujizat, wah ikut Tuhan ini enak, maka dia datang bawa diri, guru, ya aku akan pergi mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tapi Yesus suruh dia, kamu hitung harga dulu lah, karena kalau kamu pikir ikut aku nyaman, ingat serigala punya liang, burung punya sarang, aku tidak punya. Artinya serigala dan burung lebih nyaman. Kamu harus hitung harga. Tapi Yesus lantas bercerita ya tentang orang kedua yang Tuhan Yesus sekarang ngajak dia. Ya, ikutlah aku. Ya, tapi dia bilang apa? Di Lukas, coba Lukas 9 ayat 59. Lukas 9 ayat yang ke-59. Lukas 9 ayat 59, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Lalu Yesus jawab dia di ayat 60, coba baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi Tuhan panggil orang ini ya. Kelihatannya dia mikir keluarganya ya. Iya. Izinkanlah aku kubur bapakku dulu. Iya. Ya, tapi jawaban Tuhan terlalu ekstrim. Ya. Biarkanlah orang mati kubur orang mati. Kamu ikutlah aku. Ya. Nah, ini agak berkebalikan dengan kisah pemanggilan Elisa oleh Elia. Coba kita di 1 Raja-Raja pasal 19 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19, coba baca. 1 Raja-Raja 19 ayat 19, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Terus? Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan memanggil Elisa melalui Elia. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di ayat 19 tadi, si Elia ini melemparkan jubah kepada Elisa. Mungkin ini bagian dari budaya nih ya. Nah, kita mungkin baca kok pakai acara lempar jubah bagaimana sih? Ya. Tapi zaman itu kalau orang melemparkan jubah artinya tugas kenabian diberikan. Jadi kalau saya punya toga, tiba-tiba saya lempar ke Bapak, itu artinya saya mau Bapak jadi pendeta. Berikutnya. Ya. Atau nangkap toganya doang. Nah, jadi itu untuk jabatan, bukan sekedar membuang, tolong disuci ya. Nah, jadi itu Elisa sadar bahwa dia dipanggil untuk menjadi nabi, dan dia pasti akan meninggalkan keluarganya. Karena itu dia bilang, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Dan Elia bilang apa? Baiklah, pulanglah dahulu. Ya, lakukanlah. Artinya tidak ada larangan ya. Tapi kok Yesus tadi kok ekstrim ya? Ya? Izinkanlah aku kubur. Ini tadi hanya sekedar cium, ini kubur ini. Tapi biarkanlah orang mati kubur orang mati. Nah, jadi di situ sebenarnya ya apakah Yesus terlalu ekstrim? Tidak juga, dan menghambat orang dari keluarganya? Tidak. Karena sebenarnya Yesus tahu bahwa ini sebenarnya akal-akalan saja. Ya, jadi sebenarnya bapaknya itu belum mati. Ya, karena memang di sana orang mempunyai kewajiban bahwa adalah kewajiban tertinggi bagi seorang anak untuk menguburkan ayahnya kalau ayahnya meninggal. Ya. Nah, karena itulah maka sebelum ayahnya meninggal seorang anak gak boleh pergi jauh dong, tinggalkan keluarga. Jadi maksudnya Yesus bilang ikutlah aku, lalu dia bilang izinkanlah aku kubur bapakku dulu. Maksudnya habis saya kubur bapak saya baru saya ikut engkau. Jadi kalau bapak saya besok mati, besok saya ikut engkau. Tapi kalau bapak saya 10 tahun lagi baru mati, nanti 10 tahun lagi baru aku ikut engkau. Bapaknya umur panjang, ya, 50 tahun ke depan baru mati, 50 tahun lagi. Nah, makanya karena itulah Yesus bilang, biarkanlah orang mati kubur orang mati. Kamu ikut aku. Artinya bahwa ada
Jadi sebenarnya Yesus tahu bahwa di balik kata-kata izinkanlah aku, ya, dia tahu bahwa sebenarnya orang ini tidak sungguh-sungguh mau ikut dia, tapi dia memakai alasan keluarga Ya. supaya nanti, waduh, saya sebenarnya mau Pak, tapi bapak saya nggak mau, mama saya nggak mau. Nah, disitulah. Maka sebenarnya pelajaran dari situ adalah bahwa tanggung jawab keluarga itu sesuatu yang penting bagi seorang anak. Tapi tanggung jawab melayani Tuhan adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Betul. Apabila tanggung jawab terhadap Tuhan, pelayanannya, dan keluarga bisa berjalan berbarengan, silahkan jalan. Tapi kadang-kadang ada kondisi di mana kita harus memilih antara Tuhan atau keluarga. Dalam pilihan ekstrim semacam itu, maka kita harus mendahulukan Tuhan. Nah, saya kira begitu. Jadi lihat panggilannya. Tapi ya kembali lagi pada orang tuanya. Kalau orang tua dan kalau saudara juga ya, kalau saudara pemirsa, saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan dan ternyata kalau Tuhan mau memanggil anak saudara nggak usah takut rugi. Ya kan, mungkin saudara sudah kuliahkan anak dan tujuan begini, tapi ingatlah bahwa melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Ya, saudara mungkin merasa terhormat nanti kalau anak saya dokter, anak saya ini guru, anak saya ini PNS, anak saya tentara. Tapi saudara harus ingat bahwa saudara harus lebih merasa terhormat bahwa anak saudara itu menjadi hamba Tuhan. Ya kan? Nah, karena itulah maka jabatan dipanggil Tuhan untuk melayani itu jabatan atau kepercayaan yang luar biasa. Ya. Nah, makanya ada banyak hamba Tuhan tinggalkan pekerjaan hamba Tuhannya jadi caleg. Ya, dalam dunia politik dengan alasan kita ingin menerangi kegelapan. Ternyata sampai sana mereka jadi gelap. Sudah terang padanya sedikit, sampai sana jadi gelap lagi. Ya. Nah, makanya ada orang bilang bahwa jikalau Tuhan memanggilku menjadi seorang penginjil, aku tidak akan merendahkan diriku dengan menjadi raja. Ya, nah itu satu kehormatan. Karena itulah, saudara kalau dipanggil Tuhan itu sebuah kehormatan. Dan kalau saudara yakin, saudara tidak boleh takut rugi. Entah saudara sudah ada di semester berapa, atau di tengahnya, lepaskan semua. Elisa itu ya. Itu kalau tadi kita baca, ya coba baca ulang ayatnya itu di ayat 19-nya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ya, ini bayangkan dia membajak dengan 12 pasang lembu dan dia sendiri, artinya ada orang lain. Maka dia punya lahan cukup luas itu. Ya, membutuhkan 12 pasang lembu itu punya lahan cukup luas. Dan kedua dia punya pekerja. Tapi dia sendiri kerja. Jadi dengan kata lain cukup mapan itu ya. Tapi ternyata ketika Tuhan panggil, dia lepaskan semua itu. Ya, coba lihat ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, dia pasangan lembu dia pakai untuk membajak kan? Ya, tapi waktu mau ikut Tuhan, panggilan Tuhan, dia sembelih itu lembunya. Dan kata sekarang nih selesai nih, tinggalkan semua, habisi semua, ya kan? Lalu dia mulai ikut Tuhan. Nah, dan kalau kita lihat bahwa dia pergi, tadi kan dia minta izinkan aku cium ayahku, ibuku dulu kan, ya kan? Dan setelah itu kita tidak mendapatkan kisah apa-apa. Jadi asumsi kita adalah bahwa orang tua Elisa ini tidak menghalangi dia. Ya. Jadi bagi yang dipanggil Tuhan jangan takut rugi, bagi orang tua jangan takut rugi. Adalah kehormatan besar kalau di antara sekian banyak manusia di kolong langit ini Tuhan memilih anak saudara loh. Ya, maka saudara harus memberikan dukungan, ya. Nah, tapi nanti ditinggal ya, karena tinggal video call aja. Ya, enggak jadi masalah sekarang. Ya. Nah, mungkin pada zaman Pak Samuel tadi itu, wah itu dari zaman Ambon tahun sekian tuh ya, lalu pergi sampai Brasil itu mungkin bertahun-tahun itu enggak ada komunikasi. Itu memang tantangan tersendiri. Ya, tantangan. Tapi sekarang saya kira tantangan tersebut tidak terlalu mendekat lagi. Ya. Tadi kan ingat tadi soal soal keluarga yang belum percaya kan Pak. Nah, gimana kalau misalkan
kan ada janji firman Tuhan bilang satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga pun juga akan diselamatkan kan Pak. Tapi mungkin udah bertahun-tahun gitu loh, masih hidup bersama keluarga itu, tapi ternyata sampai hari ini pun tidak ada perubahan tuh Pak. Apakah ada maksud di balik ayat ini atau memang betul-betul bahwa seluruh keluarga karena satu orang ini maka walaupun mungkin mereka belum terima Yesus maka juga akan diselamatkan Pak? Ya. Coba kita lihat ayatnya ya. Di Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, coba baca. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ayat ini seringkali salah dipahami. Seolah-olah kalau saya percaya, maka keluarga saya pun juga akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Seolah-olah kalau saya percaya, itu menjadi jaminan bahwa seisi rumah saya pasti akan selamat juga. Tidak. Ayat itu harus dibaca begini. Coba baca. Baca ayat. Baca ya, 31 ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Oke, cukup di situ. Percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Ya. Terus, Engkau dan seisi rumahmu. nah, prinsip percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Ini prinsipnya. Ya. Percaya, selamat. Engkau, berarti engkau percaya, engkau selamat. Dan seisi rumahmu. Seisi rumahmu percaya dan selamat. Jadi itu tidak berarti bahwa iman pakai menggandeng dan iman saya pasti otomatis membuat keluarga saya nggak percaya juga jadi selamat. Tidak. Maksudnya prinsip percaya Yesus dan selamat itu berlaku bagi kamu, bagi engkau, dan Sama berlaku sisi bagi rumah keluarga. kita. Nah, karena itulah perlu diberitakan Injil. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita boleh menginjil kemana-mana tapi keluarga kita nggak selamat? Iya. Ya kan? Kembali lagi ke saya. Kamu itu loh menginjil sampai kemana-mana keluargamu nggak selamat. Kadang-kadang kata-kata itu dipakai untuk merendahkan kita atau melemahkan kita. Tapi mereka lupa juga bahwa ternyata Yesus sendiri yang menginjil kemana-mana itu juga keluarganya juga nggak percaya. Ya kan? Coba kita melihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang kelima. Yohanes pasal 7 ayatnya yang kelima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara-saudaranya tidak percaya pada dia dong. Ya, coba satu ayat sebelum itu coba. Ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Ya, kamu pergi ke sana aja lah. Ya. Terus Ayat 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. lalu Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. ya, jadi saudara-saudaranya tidak percaya. Bukan hanya kalau sekedar tidak percaya sih, ya masih lumayan lah. Coba sekarang lihat Markus 3 ayat 21, coba baca. Markus pasal 3 ayat 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bukan hanya nggak percaya, tuh mereka nuduh Yesus tidak waras tuh. Keluarga Yesus yang mana ini? Ya itu yang di Matius 13, Yoses, Yusuf, Yakobus, Yudas, ya kan? Mereka tidak percaya. Nah nanti setelah Yesus naik ke surga dulu, baru mereka percaya. Ya, makanya Yakobus menjadi penulis surat Yakobus, Yudas menjadi penulis surat Yudas. Nah kalau seandainya saya menginjil kemana-mana, keluarga saya belum diselamatkan, lalu kamu ngomong ke saya, lu nginjil kemana-mana, keluarga aja nggak bertobat. Ya, silakan protes hal yang sama pada Yesus. Ya kan? Kita juga melihat, misalnya dalam perjanjian lama itu tentang Lot. Ya, Lot itu ya jelas orang percaya. Ya, dia Alkitab secara eksplisit menyebut dia orang benar. Ya. Tapi kita bisa melihat dalam cerita Lot bahwa waktu diperingatkan dia kan punya 2 calon mantu tuh. Ya, calon menantu yang ketika diberitahukan itu ya coba ya Kejadian 19 ya.
ayat 14. Kejadian 19 ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya, jadi ini calon mantu juga ya, ini bapak mantu bagaimana dia ngomong apa ini kamu ya? Artinya dua calon mantu juga nggak percaya. Ya, mungkin kita pikir dua calon mantu ini masih orang luar ya, tapi bagaimana dengan istrinya? Ternyata dalam pelarian juga istri binasa juga ya kan? Tapi dalam 2 Petrus 2 ayat 7 itu eksplisit mengatakan bahwa Lot orang benar itu. Jadi tidak jadi jaminan bahwa kalau kita orang benar, orang percaya, lalu kita menginjil di mana-mana, jadi jaminan bahwa keluarga kita pasti sudah orang percaya semua. Yesus saja tidak kok ya. Paulus itu, coba Paulus itu kan menikah enggak? Katanya sih enggak, Pak. Nah, ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa Paulus nggak pernah menikah. Pandangan kedua mengatakan bahwa dia menikah, tapi istrinya menceraikan dia pada waktu dia menjadi Kristen. Ya, ada yang mengatakan istrinya sudah mati. Kalau dia memang menikah dan istrinya antara dua mati atau menceraikan dia, ada pemikiran atau penafsiran begini, kok kalau istrinya mati rasanya aneh sekali ya, bahwa dia tidak pernah menyinggung istrinya sama sekali. Seandainya istrinya mati normal, mungkin dia bisa pakai kasus itu untuk menghibur orang atau apa. Tapi dia terus terang bahwa tidak menyinggung sama sekali. Mungkin itu aib. Dan kemungkinan besar itu adalah dia diceraikan oleh istrinya pada waktu dia menjadi percaya. Ya, nah jadi ya tidak harus bahwa saya menginjil kemana-mana, keluarga saya pasti orang percaya. Ya, saya memang harus memberitakan. Tapi ingat bahwa saya memberitakan ini kan soal mereka percaya atau tidak kan bukan urusan saya. Yang penting saya sudah beritakan. Kalau ternyata mereka belum percaya juga ya bukan tanggung jawab saya, gitu. Nah, begitu. Jadi kita tidak usah, kalau saudara melihat orang yang menginjil kemana-mana, keluarganya ternyata nggak bertobat, saudara tidak boleh menjadikan hal itu untuk mencelanya. Kecuali dia lalai kepada tanggung jawabnya. Ya. Tapi kalau saudara sendiri adalah seorang pemberita firman, penginjil kemana-mana, lalu keluarga saudara belum percaya, asal saudara sudah rajin beritakan Injil padanya, saudara tidak usah menjadi berkecil hati karena itu. Ya. Ya, dan memang menarik jadi juga dari pertanyaan Om Jo tadi soal bagaimana bahwa ketika kita menyerahkan diri menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan, banyak yang harus dikorbankan, mungkin ada banyak hal yang didedikasikan. Nah, cuma problemanya Pak, apabila setelah banyak hal ini yang kita korbankan, dedikasikan, ternyata misalkan pelayanan kita tanda kutip tidak ada buahnya. Sering itu dikatakan menjadi kesaksian yang tidak indah gitu. Itu bagaimana Pak? Kalau seandainya pelayanan kita tidak ada buahnya, ya pertama kita mesti introspeksi diri. Mungkin ada yang salahkah dalam strategi pelayanan sehingga tidak berbuah? Tetap ada kemungkinan bahwa kita mungkin salah strategi. Atau ada hal yang belum kita ketahui, yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Ya, saya suka kalau saya diundang khotbah di gereja-gereja mana gitu, ngobrol-ngobrol sama pendetanya, so, apa sih kunci kalian ya, apa sih rahasia kalian, dan mereka bercerita, dan dari situ saya mengambil, oh gitu ya. Nanti pulang saya kumpul majelis saya, tim saya dari gereja ini loh, mereka begini loh. Nah, mari coba kita teladani mereka. Ya, kita bagus di dalam khotbah, tapi dalam manajemen gereja kok kayaknya kita kurang ya. Dalam keramahan, ya itu saya diundang ke satu gereja ya. Nah, lalu sudah ada pendamping di sebelah saya. Terus saya pas bilang, Pak, toilet di mana ya? Lalu dia bilang, mari Pak, saya antar Pak. Dia antar sampai toilet. Nah, pada saat saya mau buang air kecil, orangnya berdiri agak jauh, dia nggak tinggalkan saya. Nah, selesai saya lihat dia, ini Pak, tisu Pak. Saya sharing itu ke gereja saya. Gitu loh. Kalau kita di sini,
Pak toilet mana? Bapak pergi, habis itu nengok kanan terus dia tembusnya di gudang. Hilang. Jadi artinya kita harus, ya pertama introspeksi mungkin ada yang salah, kedua belajar. Belajar karena mungkin ada hal yang kita tidak ketahui, tapi orang lain ketahui. Belajarlah dari orang-orang yang sukses, yang sudah menghasilkan buah. Ya kan? Nah, ketiga juga kita juga, nah introspeksi itu bagian itu adalah bahwa mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang mestinya tidak dilakukan, kita lakukan. Yang kedua tadi mungkin ada hal yang harus dilakukan, tapi kita belum lakukan, karena kita nggak ada pemahaman tentang itu. Ya. Kalau semua itu sudah kita lakukan, toh nggak ada buah juga. Itu gimana? Udah Ya, berusaha. jangan kecewa, karena kita harus menyadari bahwa sebenarnya urusan berbuah, tidak berbuah itu bukan urusan. Yang penting kamu rajin siram itu loh. Kamu sudah pelajari cara menyiram, kamu sudah pelajari apa yang harus disiram dan apa yang tidak boleh disiram. Ya, sudah pelajari semua dan kamu rajin menyiram, itu tanggung jawabmu. Kalau nanti pertumbuhan dan berbuahnya itu bukan urusan gitu. Itu Paulus bilang aku menanam, Paulus menyiram, tapi Tuhan yang kasih pertumbuhan. Dan kalau sampai tahapan tertentu ternyata Tuhan belum membuat pertumbuhan, apalagi berbuah, kamu mesti sadar bahwa pasti ada rencana Tuhan. Saya pernah mendengarkan firman Tuhan dari seseorang. Di dalam Alkitab itu ada dua pengkhotbah yang unik. Pengkhotbah pertama adalah Nuh. Dia berkhotbah 120 tahun untuk angkatannya yang jahat itu. Tapi ternyata nggak ada satu orang pun bertobat. Hanya keluarganya sendiri. Sehingga selamat di air bah itu. 120 tahun khotbah. Nggak ada satu pun bertobat. Nggak ada buah itu ya. Sementara pengkhotbah unik yang kedua adalah Yunus. Yang hanya satu kali berkhotbah, satu bangsa bertobat. Yang ini 120 tahun berkhotbah, nggak ada yang bertobat, nggak mengeluh. Yang ini satu kali berkhotbah, satu bangsa bertobat, malah marah dengan Tuhan. Nah itu jadi dua pengkhotbah unik. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Gini, saya pernah baca satu tulisan. Satu hari seorang hamba Tuhan yang menghadapi pergumulan semacam ini. Sementara dia persiapkan firman Tuhan, dia tertidur. Terus mimpi dia. Ya, dia mimpi, waduh, pintu gerbang besar sekali. Tinggi menjulang. Ya, rasanya lihatnya berat sekali. Lalu Tuhan bilang sama dia, hambaku, silakan dorong pintu itu. Ya, buka gerbang itu. Tapi dia bilang, Tuhan besar banget ini. Ya, mana bisa? Tuhan bilang, buka. Kayaknya dia dorong dan tidak bergerak. Ya, nggak berhasil. Ya, terus ini dalam mimpi ini Tuhan menyuruh dia selama 1 minggu. Ya, besok harinya Tuhan bilang dorong, maka dia dorong terus tidak bergerak juga. Tuhan besok bilang dorong, dia Tuhan nggak bisa, sudah hari sudah bisa ini. Tuhan dorong, dia dorong lagi hari ketiga, begitu 4 sampai hari ke-6. Tuhan bilang dorong lagi, dia bilang Tuhan mustahil, Tuhan sudah 5 hari ini nggak bergerak apa-apa. Ya, percuma saja dorong. Ya, hari terakhir Tuhan suruh dorong. Masih. Ya, mungkin Tuhan akan bekerja pada hari ke-7, ya kan? Nah, jadi akhirnya dia dorong lagi dan ternyata tidak bergerak juga. Nah, setelah tidak bergerak dan dia mulai letih lesu berat, Tuhan bilang, ya, Tuhan puji dia, ya, sabarlah hai hambaku, ya, yang setia, ya. Yang saya nggak berhasil, Tuhan bilang, siapa yang suruh kamu buka itu gerbang? Saya hanya suruh kamu dorong. Saya hanya ingin melihat kesetiaanmu selama 7 hari. Saya suruh dorong, kamu dorong nggak? Hasilnya tuh bukan urusan kamu, tapi yang penting kamu telah setia dorong. Ya. Saya pernah baca satu kisah juga. Seorang ibu yang setiap hari berdoa. Dia menikah dengan suami yang agak kasar. Ya.
Dan dia berdoa supaya anaknya satu-satunya ini bisa Tuhan panggil, pertobatkan, dan jadi hamba Tuhan. Dia berdoa, tapi kayaknya jauh sekali dari harapan. Tapi dia tetap berdoa saja. Berdoa bertahun-tahun, ya. Sampai dia mati, anaknya juga belum percaya. Apalagi jadi hamba Tuhan. Anaknya ikut bapaknya, ya. Terus setelah itu menikah lagi, karena menikah dengan perempuan Afrika yang kejam banget. Maka si anak ini akhirnya mengalami KDRT. Ya, akhirnya dia lari dari istrinya. Dia lari dari istrinya sampai bekerja ikut kapal. Nah, tangkap budak itu untuk jual. Ya, tapi akhirnya dalam pekerjaan dia itu hampir tenggelam. Waktu hampir tenggelam itu dia berdoa, kalau Tuhan selamatkan dia akan stop dari kerja, cari budak ini, jual budak ini, dan dia akan percaya Tuhan dan melayani Tuhan. Dan akhirnya Tuhan selamatkan dia. Sehingga akhirnya dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Dan dia menciptakan sebuah lagu pengalaman rohaninya, Amazing Grace, how sweet the... John Newton pengalaman. Jadi John Newton menceritakan pengalaman bahwa dia mau menjadi orang percaya dan hamba Tuhan. Itu didoakan mamanya. Tapi sampai mamanya menghembuskan napas terakhir, doa mamanya belum terkabulkan. Tapi ternyata bertahun-tahun setelah mamanya mati, doanya dikabulkan. Kamu mungkin sudah tidak ingat lagi apa yang kamu doakan. Tapi kalau kamu pernah doakan dan dalam kehendak Tuhan, Tuhan tidak lupa doamu. Ya kan? Jadi kalau seandainya kita menghadapi masalah ketika rasanya tidak berbuah, introspeksi, belajar hal lagi. Ya, kalau semua upaya sudah kita lakukan dan ternyata ya masih tetap tidak berbuah, mungkin Tuhan mau mengajar kita untuk tetap setia dalam keadaan tidak berbuah. Karena sebenarnya kesetiaan jauh lebih berharga daripada hasil. Ya. Nah, tapi dalam perspektif yang lain kita tahu bahwa tidak ada yang tidak berhasil. Mungkin bukan zaman kita. Ya. Karena kalau firman Tuhan pernah ditaburkan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka untuk semua hamba Tuhan, apapun terjadi dalam pelayananmu, tetap setia. Ya, karena Tuhan lebih menghargai kesetiaan daripada hasil pelayanan. Ingat perumpamaan tentang itu talenta. Suruh digandakan, yang 5 jadi 10, ya, yang 2 jadi 4. Nah, hasilnya kan beda kan? Yang 5 jadi 10 ya, yang 2 jadi 4. Yang 1 10, 1 4. Tapi coba periksa pujiannya dari Sang Tuhan. Sama pujian. Ya kan? Sama pujiannya. Jadi Tuhan lihat kesetiaannya. Bukan hasil. Kalau misalnya, ya kamu melayani sebagai guru sekolah minggu, contoh. Ya berapa sih anak sekolah minggunya? 5. Tapi setia. Banding sama Stephen Tong yang sekali khotbah, puluhan ribu orang. Berapa banyak orang bertobat? Pertanyaannya adalah, kalau mau uji, berapa banyak orang yang kamu bawa pada Kristus dibanding Stephen Tong, kamu kalah jauh lah. Tapi soal kesetiaan kamu bisa sama dengan Stephen Tong. Nah, kira-kira begitu. Ya, maka kalau kamu menerima seorang nabi sebagai nabi, kamu akan mendapatkan upah nabi. Jadi saya bukan nabi, tapi saya bisa dapat upah nabi. Kalau begitu, letaknya di mana? Kuncinya di mana? Kesetiaan. Karena itu bagi saudara-saudara, khususnya yang melayani Tuhan yang lagi rencana mengundurkan diri, back kembali ya, dan tetap semangat berkobar-kobar kembali dalam melayani Tuhan. Ingat, kesetiaan dihargai oleh Tuhan jauh lebih penting daripada hasil. Nah, demikian saudara percakapan kita yang menarik seputar masalah misiologi, penginjilan dan segala macam liku-likunya ya, yang kita ambil melalui pembahasan dari cuplikan film Kisah Kasihnya. Film Kisah Kasihnya ini adalah film yang bertemakan misi yang diproduksi Pijar TV tahun 2024. Apakah saudara sudah pernah menontonnya? Sayang kalau belum ditonton. Ya, kalau belum silakan kunjungi channel YouTube Pijar TV. Film ini ada di sana. Nonton di sana atau scan barcode di layar ini dan tonton film ini, dan kami percaya saudara akan diberkati melalui jalan cerita dalam film ini, dan ikuti terus pembahasan
tentang film ini. Karena banyak pelajaran tentang penginjilan yang bisa ditarik dari kisah kasihnya. Semua saudara yang telah terlibat di dalam sumbangan dana, terutama di dalam memproduksi film ini, kami mau berterima kasih kepada saudara-saudara. Dan kami juga tetap buka kesempatan kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, untuk mendukung program ini lebih lanjut lewat Ku Tahu Yang Ku Percaya. Di layar kaca Anda ada nomor rekening Yayasan Pelayanan Media. Kirimkan donasi Anda di sana dan dipakai untuk terus memproduksi dan menyebarkan pembahasan firman Tuhan ini. Sekali lagi, saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, percayalah sungguh-sungguh. Yang sudah percaya sungguh-sungguh, aktiflah dalam melayani. Yang sedang dalam pergumulan dalam pelayanan, jangan mundur, tetap berkobar-kobar, setia di dalam melayani apapun yang terjadi. Introspeksi diri, belajar lebih giat lagi. Dan terakhir, berserahlah pada kehendak Tuhan di dalam pelayanan. Terserah dia mau bawa pelayanan saudara seperti apa. Dari studio Pijar TV, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam terang bagi Indonesia.